Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang relaksasi KPR dan antisipasi NPL. Saya ke Pak Teguh, Pak. Ini perumahan ini kan penting sekali, Pak. Sampai hari ini, data terakhir dari OJK apakah sudah sampai Maret atau April, posisi KPR berapa, Pak, kita? Ya, terima kasih Pak Primus. Ini sekarang itu posisi KPR itu sekitar 520 triliun. Jadi ini ada beberapa tipe yang di sini yang kita lihat, yaitu dari mulai tipe yang di bawah 21, tipe 21 itu sekitar 23,8 triliun, tipe 22 sampai dengan 70 itu sekitar 300-an triliun, dan juga tipe KPR sampai dengan 70 itu sekitar 150 triliun. Jadi ini KPR potensinya sangat luar biasa terkait dengan bagaimana nanti baik dari perbankan maupun dari ini di SMF untuk ke perkreditan yang di KPR. Ini potensinya luar biasa, dan itu juga banyak program untuk yang subsidi yang masih terus untuk 1 juta rumah ini masih terus ya potensi yang luar biasa yang bisa dibiayai dari sisi pasar modal maupun dari sisi perbankan. Dan juga kami lihat gini, sampai saat ini kondisi KPR ini kualitasnya masih relatif bagus, yaitu dari tahun ke tahun itu NPL-nya itu di bawah 3%. Jadi ini relatif bagus nih. Dan kita, tapi kita harus antisipasi ini untuk kedepannya, karena kan ini data sebelum COVID, Pak. Jadi nanti setelah COVID kita akan lihat, dan kita dengan relaksasi ini diharapkan itu nggak terjadi ada penurunan, karena kan udah direlaksasi menjadi kembali yang lancar ketika direstruktur. Jadi ini yang potensi bagi bank-bank untuk terkait dengan KPR. Kita lihat juga ini selain dari sisi potensi terkait dengan kualitasnya, ini pertumbuhannya juga relatif stabil dari tahun ke tahun, yaitu berkisar antara 6-7% ya. Dan ini sampai dengan Februari kita lihat pertumbuhannya 6,9, masih positif ya. Tapi tadi dari Parian udah mengatakan bahwa demandnya mungkin ada sedikit penurunan ya. Tapi kita harapkan ini setelah dampak COVID ini langsung meningkatnya lumayan, karena tadi dari Pak Arief maupun dari Pak Topo juga mengatakan ini debitur yang sudah ngantri juga lumayan banyak. Nah ini kita harapkan ini segera berakhir sehingga nanti dari sisi KPR ini bisa berjalan dengan baik lagi. Menarik, Pak. Jadi setiap tahun itu rata-rata NPL-nya 3% ya? Iya, di bawah 3%, Pak. 3%. Kalau sampai bulan April berapa, Pak, NPL-nya? Bulan April khusus, kalau kita ini datanya kebetulan saya nggak bawa yang April ya, karena kemarin ini kan ada relaksasi laporan bulanan yang dimundurin dikit ini, jadi kita belum ini. Tapi intinya sekarang ini masih di bawah berapa nih ya di datanya ini? Di bawah rata-rata, Pak ya? Iya, di bawah rata-rata nih, di bawah 3 ini ya. Jadi memang KPR ini, yang KPR untuk terutama untuk rumah tinggal ini di bawah 3, Pak. Ya, cuma yang agak naik ini yang KPR rukan itu memang masih ini ya Pak, agak naik. Jadi masih di berkisar 5% ini. Tapi untuk rumah tinggal ini relatifnya lebih bagus. Ya. Jadi rumah tinggal karena itu menyangkut hidup mati dia, pasti bayar ya. Kalau tidak dia harus keluar rumah. Iya. Pak Arief, 1 juta rumah target pemerintah, karena ini kan kalau menengah atas kan rumah tidak masalah. Mereka kita bicara rumah kedua, ketiga kan untuk investasi. Tetapi yang target 1 juta rumah ini kan buat mereka yang memang rumah pertama. Apalagi tadi data backlog 12 juta ya. Itu sudah sampai berapa persen, Pak? Oke, barangkali saya izinkan untuk menayangkan data yang tadi saya sempat pending, Pak ya. Nah, jadi gini, dari
program FLPP saja Pak yang 2.500 ya. Pada saat posisi hari ini yang sudah mendaftar sekitar 179.000 tadi Pak. Ini sudah melampaui dari kuota yang sudah kita alokasikan di tahun 2020 ya. Per hari ini ya? Per hari datanya, dan ini real time, ini tiap 30 detik selalu berubah Pak. Ya. Kemudian tadi ini yang sudah dicairkan Pak, yang 51.218 debitur ini sudah dicairkan, artinya sudah lebih dari 50% pada posisi bulan Mei ini. Ya, jadi kita kalau misalkan menjelang 7 bulan ke depan, dengan sisa sekitar 50.000 lagi, ini akan selesai seharusnya sebelum bulan Desember. Kenapa kita punya keyakinan seperti itu Pak? Karena datanya kita lihat di sini, nah, ini setelah, ini mingguan Pak, pendaftar yang mingguan dan harian, ya dalam 1 minggu per hari. Nah ini kita lihat di hari Rabu ini ada 968, ya memang kalau hari Sabtu dan Minggu dia relatif kecil, gitu ya. Dan hari Senin kemarin 791 debitur, ya daftar, ini debitur baru nih Pak, yang mendaftar untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi FLPP. Per hari ini, jam saat ini 14.47 sudah ada 451. Dan kita lihat yang sebelah sini bulanannya. Memang setelah terjadi COVID, ya tadi saya sampaikan Pak, biasanya angka ini sebelum COVID ini bisa melampaui mendekati angka 3.000 per hari Pak. Angka 3.000. Nah, namun setelah COVID ini terjadi penurunan. Penurunan yang rata-rata sepertiganya, gitu Pak. Sepertiganya saja, rata-rata di bawah 1.000 sekarang Pak. Ini gambarannya. Ya, kemudian saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu Pak, barangkali gambaran terkait dengan data-data. Data real time. Jadi sebelum COVID itu hampir 3.000 ya, sekarang turun di bawah 1.000. Ya. Tapi tetap masih ada. Masih Pak. Kemudian sejuta rumah itu target per tahun atau target 5 tahun? Sejuta rumah itu. Target dalam waktu satu renstra Pak, dalam satu renstra 5 tahun, gitu Pak ya. Jadi 5 tahun 1 juta. Ya, mungkin ini harus dibedakan juga, barangkali dipahami oleh masyarakat barangkali Pak ya, bahwa pernyataan program 1 juta rumah ini adalah tidak hanya difasilitasi oleh pemerintah, tetapi juga ada dari sumber-sumber pembiayaan yang lainnya, gitu Pak ya. Jadi artinya yang difasilitasi oleh pemerintah dengan program ini sekitar 1 juta itu untuk yang difasilitasi pemerintah. Dan pernyataan 1 juta rumah ini jangan dinyatakan juga sebagai angka, ya, tetapi dia sebagai sebuah ungkapan bahwa 1 juta itu banyak. Jadi pemerintah ambisinya lebih banyak sebenarnya. Kita skenario-nya harus lebih banyak dari 1 juta. Kenapa? Untuk mengejar backlog ya, yang cukup besar tadi yang saya sampaikan, posisi sekitar 12 juta data statistik, gitu Pak ya. Ini artinya kalau kita hanya 1 juta yang kita bangun, ini tidak akan tuntas. Ya, sehingga ini perlu ada gotong royong dengan semua stakeholder yang lain, gitu ya. Dan yang paling penting adalah bahwa 1 juta ini tidak hanya PR pemerintah, tetapi PR semua masyarakat, sehingga nanti dari SMF maupun dari bank-bank juga menyalurkan dana-dana KPR yang bentuk lainnya, gitu ya. Dan harapannya bahwa dalam waktu sesegera mungkin, ya, mungkin 2030 harusnya ini harus bisa diselesaikan PR-PR seperti ini barangkali Pak, target menyelesaikan backlog itu barangkali Pak. Sampai hari ini sudah berapa yang dibangun Pak dari target 1 juta? Mungkin saya hanya data LPP dulu barangkali Pak ya. Kalau tahun kemarin memang dari periode 2015 sampai dengan 2019 ini tercapai lebih di atas 1 juta memang. Sudah lebih melampaui dari target tahun lalu. Tahun lalu Pak. Nah sekarang posisi yang disalurkan oleh FLPP sendiri, ya, kami sudah menyalurkan sekitar 694.000 unit, ya, dan SSB lebih besar dari ini Pak, program SSB. Jadi artinya kalau 2 program melalui bantuan subsidi, ini angkanya sudah mencapai lebih dari 1 juta. Kalau dari gabungan dari SSB dan program FLPP. Gitu, Pak. Dari FLPP sendiri sudah 694, jadi kalau ditambah dengan SSB ini sudah mencapai di atas 1,2-1,3 juta. Itu barangkali gambarannya, Pak. Jadi 1,2 juta itu hitungan ketika Presiden Jokowi periode kedua ya? Ya. Atau dari periode pertama? Dari 2015? Periode pertama, Pak. Dari periode pertama. Dari 2014 sampai dengan 2019. Jadi 2014-2019 baru 1,2 juta. Artinya ya, program backlog kita akan terus naik, Pak ya? Backlog itu akan terus naik berarti?
Masih Pak, masih ada kecenderungan walaupun kita menurun karena kan programnya tidak hanya, jadi gini Pak, pemerintah menyiapkan program tidak hanya dalam bentuk investasi, subsidi, tapi juga ada yang namanya belanja. Kami membangun juga di PU ini ada pembangunan rumah susun, ada pembangunan rumah swadaya melalui program BSPS-nya, ada program. Nah dengan program-program seperti itu jumlahnya memang sudah melampaui gitu, jauh Pak ya. Tapi saya hanya bicara tadi dari sisi pendekatan subsidi, gitu, Pak, subsidi. Baik, Pak Arif. Ke Pak Rian. Pak Rian, ini kalau di Amerika tahun 2008 kan krisis subprime mortgage karena orang membeli rumah banyak sekali, masyarakat bawah ya, menengah bawah, kemudian nggak bisa membayar bunga dan cicilan, dan itu dijadikan sekuritisasi surat utang berlapis-lapis. Dan kemudian ketika debitor nggak bisa membayar, jebol semuanya. Indonesia akan terjadi mirip-mirip itu apa enggak, Pak? Dengan ini COVID ini, Pak. Pak Rian. Silakan, Pak. Ini di mute, Pak. Masih mute, Pak. Pak Rian. Sorry. Iya. Sorry, saya mendengar, Pak. Ya. Jadi rasanya kita tidak akan sama dengan yang pernah terjadi di Amerika ketika terjadi krisis global financial crisis yang dipicu oleh kebangkrutan daripada Lehman Brothers. Karena waktu itu terjadi sekuritisasi untuk second home ya, atau second loan untuk mortgage di Amerika Serikat yang itu disecuritise, kemudian diperjualbelikan dan diperdagangkan seperti komoditas biasa, dan akhirnya menggulung sampai pada akhirnya terjadi default atau gagal bayar oleh para pembelinya atau konsumennya. Nah, konsepsi ini kan tidak terjadi di Indonesia yang model sekuritisasi seperti itu. Yang ada di kita adalah ada dua jenis tipe konsumen. Satu yang konsumen memang yang istilah saya tadi adalah real demand. Dalam real demand itu artinya memang kalau kita bicara KPR housing, itu adalah KPR yang memang akan dimiliki, akan digunakan oleh si debitur KPR kita. Tapi ada tipe dua, yaitu yang konsumen yang memang ada motif untuk komersial. Artinya dia mengajukan fasilitas pinjaman KPR ya, di mana outputnya ini kelak kalau sudah jadi fisiknya itu tidak dia utilisasi sendiri, tapi dia komersialkan, dia produktifkan, apa itu dia misalnya disewakan atau kemudian di macam-macam ya, yang pokoknya underlying-nya adalah memang hanya untuk sekedar komersialisasi. Dan tipe yang seperti ini dugaan saya relatif lebih sedikit ya secara kuantiti maupun secara persentase dibandingkan yang memang konsumen-konsumen masyarakat yang betul-betul membutuhkan rumah ya, terutama rumah baru. Dan secara demografis kita tahu persis banyak kelompok yang family atau keluarga muda yang sekarang memang sedang tergerak untuk memiliki rumah sendiri. Memang ada tesis yang berbeda dengan tipologi milenial sekarang yang katanya preferensinya tidak lagi tinggal di rumah, tapi mungkin tinggal di apartemen atau ya yang lain-lain. Tapi tetap saja kebutuhan real untuk sebuah rumah yang baik, rumah yang layak huni tinggi. Dan fakta membuktikan memang disampaikan Pak Arif tadi, backlog yang kurang lebih 12 sampai 12,5 unit itu memang merupakan, kami melihatnya adalah sebagai opportunity yang besar yang kalau kita bisa kerjakan bareng-bareng ini luar biasa daya ungkitnya ke ekonomi. Jangan lupa Bang Primus, sebuah rumah yang kita bangun, ya kita biayai, itu kalau berbagai riset mengatakan itu melibatkan berbagai unit-unit ekonomi. Ada yang mengatakan 92 unit ekonomi, ada yang mengatakan 170. Karena isi ya daripada sebuah rumah itu macam-macam. Sehingga pembangunan sebuah rumah itu akan memberikan multiplier efek kepada sektor-sektor ekonomi yang lain. Dan ini dampaknya luar biasa. Makanya mudah-mudahan relaksasi yang diberikan oleh OJK, oleh pemerintah ini betul-betul stimulus yang tepat sasaran dan tepat waktu. Karena dampak pengganda ke ekonominya memang secara real bisa kita rasakan. Itu Pak Primus. Ya. Pak Herianto. Ya.
Halo Pak. Nah, untuk PT SMS sendiri, dengan melihat gambaran tadi demand, itu apa kekhawatiran yang paling besar dari SMF ini Pak, terhadap kondisi Iya, saat Pak. ini? Baik. Sebetulnya kalau dari kami, memang yang ingin dicapai SMF adalah semakin banyak dana yang bisa dialirkan dari pasar modal kepada penyalur KPR semakin baik. Karena semakin banyak dana yang dialirkan berarti nanti backlog-nya juga semakin cepat berkurang. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tentunya dengan semakin banyak aliran ini semakin banyak orang punya rumah, Pak. Jadi multiplier ekonomi yang disampaikan Pak Rian, kemudian juga adanya untuk mengembalikan perekonomian, gitu ya, menggerakkan kembali perekonomian ini, tentunya dengan multiplier yang tadi itu sangat penting sekali, Pak. Satu catatan, Pak, rasio KPR terhadap PDB Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 3%. Nah, itu kalau dibandingkan dengan negara lain memang masih sangat kecil. Sehingga peluang untuk KPR ini tumbuh itu masih sangat baik, gitu ya. Jadi kami sebetulnya tidak ada kekhawatiran secara khusus terkait dengan adanya kebutuhan rumah. Justru ini adalah tantangan kita semua. Kalau dari Pak Arief tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan rumah, sebetulnya target tahun ini itu sudah ngantri, Pak. Artinya sudah lebih banyak yang ngantri daripada dananya bahkan dalam situasi COVID, gitu ya. Jadi kelihatannya walaupun COVID orang tetap ngantri mau beli rumah, gitu ya, Pak. Menarik, khususnya Pak. untuk rumah pertama, Pak, untuk rumah pertama tentunya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan bisa terus membaik sehingga tentunya dan demikian juga kondisi likuiditas pasar modal yang siap untuk dialirkan kepada perumahan, Pak. Ya. Mungkin demikian, Pak. Ya, Pak Teguh, sebagai otoritas jasa keuangan ya, dengan sejumlah kebijakan relaksasi, dan pasti relaksasi itu diterbitkan untuk membantu debitor, tapi juga kreditor, supaya semuanya bisa mendapat manfaatnya, sama-sama untung. Apa imbauan Anda kepada perbankan non-bank yang menyalurkan pinjaman kepada para debitor, dan juga imbauan kepada para debitor? Oke, terima kasih Pak Primus. Pertama kita dari sisi otoritas ini kita punya KKSK, yaitu ada Kemenq, ada Bank Indonesia, ada OJK dan juga LPS yang sudah merumuskan suatu kebijakan publik untuk membantu bagaimana memitigasi resiko dengan kondisi pandemik yang saat ini. Kemudian kita di sisi perbankan setidaknya kita meminta ada 4 langkah untuk memitigasi terkait dengan risiko yang harus diantisipasi ke depan. Pertama adalah bagaimana kita harus mengidentifikasi, yaitu melakukan skenario analisis atas dampak dari COVID ini. Ya. Yang kedua, dari sisi mitigasi harus kita lakukan, yaitu mitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas untuk antisipasi dan juga aktifkan early warning system-nya. Kemudian kita harus mengukur, yaitu mengukur dengan stress test kecukupan modal dan likuiditas untuk antisipasi. Kemudian optimalisasi pengelolaan portofolio. Nah, itu dari sisi untuk industri jasa keuangan. Kemudian dari sisi debitur, saya rasa ini karena debitur ini adalah harus bahu-membahu dengan perbankan atau industri jasa keuangannya. Mana-mana memang yang harus layak untuk restrukturisasi atau yang memang tidak layak untuk restrukturisasi. Ini harus kerjasama baik sehingga sama-sama bermanfaat bagi keduanya. Itu Pak, yang Pak Primus. Ya, terima kasih Pak. Ya, barangkali setengah menit dari Pak Arief. Pak Arief, ada yang diimbang kepada MBR, Pak Arief? Belum di on dulu Pak. Ya Pak, mohon maaf. Jadi saya berharap gini, barangkali MBR ke depan mohon juga
bank-bank ini tidak hanya membatasi kepada MBR-MBR yang formal, tapi yang non-fixed income juga mungkin harus juga di-handle gitu Pak ya. Karena tidak semuanya non-fixed income ini juga terdampak COVID, karena kami juga ada beberapa data yang menunjukkan bahwa beberapa non-fixed income ini masih bankable, sehingga ini jangan menutup gitu Pak. Itu aja barangkali himbauan kepada khususnya nanti para bank yang penyalur dana FLDP. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 4 narasumber kita, dan kita mendengar bahwa mereka optimistis. Pertama, demand terhadap perumahan walaupun turun itu sementara karena COVID. Dan data menarik, sepanjang sejarah perbankan ini dari tahun ke tahun, non-performing loan dari KPR itu di bawah 3%. Dan itu berarti memang yang mendapat rumah, kredit rumah itu rumah pertama rupanya, Ahmad. Sehingga mereka kalau menyangkut keberadaan, kalau tidak membayar bunga dan cicilan, maka mereka meninggalkan rumah. Itu pada masa COVID pun relatif bagus. Kemudian backlog perumahan ternyata masih tinggi, 12 juta ya. Nah, jadi banyak sekali orang Indonesia yang belum punya rumah, masih tinggal di rumah mertua. Dan ini oleh pihak perbankan, oleh pihak SMF ya, melihat itu sebagai peluang bisnis. Mudah-mudahan setelah COVID ini dan mudah-mudahan COVID cepat selesai. Dan begitu selesai, yang akan bertumbuh lebih cepat adalah KPR. Kan bagaimanapun juga orang kepingin mempunyai rumah. Demikian, kita terima kasih kepada Pak Teguh Supangkat. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Primus. Ya. Kepada Pak Arief Sabarudin. Ya, terima kasih Pak Primus. Ya. Kepada Pak Hlianto. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih Pak. Kemudian kepada Mas Rian. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Primus. Ya. Terima kasih. Pemirsa, kita jumpa lagi Zooming with Primus pada masa akan datang. Saya kembali kepada Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya Primus, dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema antisipasi risiko KPR. Saya Julita Talangbanua, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.